Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A mengangkat kasus analisis sentimen ulasan produk menggunakan TF-IDF dan Logistic Regression. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nimade Junia Wulandari dengan NIM akhir 043. Di sini, saya akan beranjak ke latar belakang. Saat ini, platform e-commerce menghasilkan data teks dalam jumlah yang sangat besar melalui ulasan atau review pelanggan. Nah, ulasan tersebut berisi opini, pengalaman, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap produk yang telah dibeli. Informasi ini sangat penting karena dapat dimanfaatkan untuk membantu calon pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian, mendukung sistem rekomendasi, serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Namun, jumlah review yang terus bertambah membuat proses analisis secara manual menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan teknik analisis sentimen untuk mengelompokkan ulasan secara otomatis ke dalam kategori sentimen positif maupun negatif. Pada kasus ini, kami menggunakan representasi fitur TF-IDF dan algoritma Logistic Regression untuk melakukan proses klasifikasi sentimen terhadap ulasan produk. Nah, selain membangun model klasifikasi, kami juga membandingkan dua skenario pre-processing, yaitu dengan stop word removal dan tanpa stop word removal. Nah, perbandingan ini dilakukan karena berdasarkan beberapa kajian literatur yang telah kami lakukan, beberapa kata yang sering dianggap tidak penting justru dapat memengaruhi makna suatu kalimat, terutama pada kasus negasi. Oleh sebab itu, analisis kami kali ini tidak hanya berfokus pada kinerja model, tetapi juga bagaimana model memahami dan merepresentasikan makna dari teks yang diberikan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari tugas kami kali ini adalah membangun model klasifikasi sentimen menggunakan TF-IDF dan Logistic Regression, menganalisis perbandingan pengaruh penggunaan stop word removal terhadap kerja model, menginterpretasikan keputusan model berdasarkan bobot fitur yang dihasilkan, serta menganalisis keterbatasan representasi TF-IDF dalam merepresentasikan makna sentimen pada teks ulasan produk. Dalam pelaksanaan tugas ini, terdapat beberapa asumsi yang kami gunakan, yaitu yang pertama, ulasan dengan rating 1 hingga 2 dikategorikan sebagai sentimen negatif, sedangkan ulasan dengan rating 4-5 dikategorikan sebagai sentimen positif. Yang kedua, representasi TF-IDF mampu merepresentasikan informasi penting dalam teks ulasan yang dibutuhkan untuk proses klasifikasi sentimen. Yang ketiga, bobot fitur yang dihasilkan Logistic Regression dapat digunakan untuk menginterpretasikan kontribusi kata terhadap prediksi sentimen. Lanjut, adapun batasan masalah pada tugas ini adalah penggunaan dataset ulasan produk Amazon, klasifikasi sentimen yang dibatasi pada dua kelas yaitu positif dan negatif, penggunaan TF-IDF sebagai representasi fitur, penggunaan Logistic Regression sebagai algoritma klasifikasi, skenario pre-processing yakni perbandingan pengaruh stop word removal, evaluasi model dengan misalnya confusion metric dan metrik yang sesuai, serta analisis interpretabilitas model difokuskan pada bobot fitur atau kata yang dihasilkan oleh Logistic Regression dan mismatch yang terjadi. Baik, selanjutnya di sini kami masuk ke preparation data seperti import library. Kami mengimport beberapa library seperti pandas untuk manipulasi data, ada pula library regex untuk proses cleaning nantinya, NLTK atau Natural Language Toolkit untuk membantu proses stop word dan juga tokenization, ada pula library untuk visualisasi data seperti Matplotlib dan Seaborn. Lalu lanjut di sini kami meload dataset yang sudah kami unduh dari Kaggle dan upload ke Google Drive, dan di sini kami membuat data frame untuk membaca informasi dataset, dan di sini kami mengetahui bahwa terdapat jumlah baris data atau jumlah ulasan itu sebanyak 568.000 data, dan juga jumlah kolomnya itu ada 10 seperti kolom ID hingga kolom score dan juga kolom teks atau ulasan. Dan di sini kami juga mengetahui distribusi rating dari ulasannya, misalnya terdapat ulasan dengan skor 5 itu sebanyak 363.000 ulasan. Lalu di sini kami lanjut ke proses labeling, di mana di sini kami mengelompokkan ulasan itu menjadi dua sentimen, yakni sentimen positif dan juga sentimen negatif. Dan di sini kami membuang ulasan dengan skor 3, dan kami melalui function tentukan sentimen, kami mengelompokkan ulasan dengan skor 1 dan 2 itu menjadi label negatif atau sentimen negatif atau 0, dan ulasan dengan rating atau skor 4 dan 5 itu ke label positif atau 1. Dan di sini kami mengetahui jumlah persebaran data, yakni masing-masing label dengan label positif itu ada ulasan sebanyak 443.000 data, dan juga ulasan dengan label negatif itu ada 82.000 data. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Kenneth Paitan Gresio dengan NIM akhir 065. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tahapan pre-processing pada pelatihan model kami kali ini.
Yang pertama adalah case folding, di mana def text lower sama dengan def text type string lower. Fungsinya type string adalah untuk mengubah semua kata ataupun angka yang ada menjadi sebuah string. Dan kemudian string lower berfungsi untuk membuat semuanya menjadi huruf kecil. Outputnya dapat dari sini, contohnya sebelum dilakukan case folding, I di sini masih huruf kapital, vitality juga V-nya masih huruf kapital. Namun sesudah di lowercase, semuanya akan menjadi huruf kecil. Tahap kedua yaitu adalah cleaning, di mana yang pertama kita akan mendefinisikan function clean text dengan parameter text yang akan melakukan text sama dengan resub HTTP, di mana sini untuk menghilangkan semua link, text sama dengan read.sub add untuk menghilangkan semua mention yang ada, text read.sub hashtag untuk menggunakan hashtag ataupun tag yang ada, text read.sub sini untuk menghilangkan semua simbol kecuali not A sampai Z kecil ataupun A sampai Z kapital. Di sini untuk menghilangkan semua simbol dan juga angka yang ada. Dan yang terakhir adalah text sama dengan read.sub spasi, di mana di sini berfungsi untuk menghilangkan semua spasi yang berlebih dan menjadikannya satu spasi saja. Lalu nanti akan mengembalikan return text. Untuk contohnya sini bisa dilihat, di sini untuk sebelum dilakukan cleaning masih ada titik, namun sesudah dilakukan cleaning, titik tersebut akan hilang karena dianggap tidak penting. Selanjutnya adalah tokenization, di mana df-text tokenize sama dengan df-text clean.apply word tokenize. Fungsi tokenization ini adalah untuk memecah kalimat-kalimat yang ada menjadi sebuah kata saja ataupun sebuah frasa. Contohnya sini sebelumnya merupakan kalimat, satu kalimat menjadi satu kata seperti I, have, about, several, dan lain-lain. Dan terakhir adalah support removal. Di sini fungsinya untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting dan berfokus pada kata-kata yang penting untuk diklasifikasi sentimennya. Di sini kita perlu inisialisasi variabel terlebih dahulu, yaitu stopword sama dengan set stopword English. Seperti is, in, at, itu akan dihilangkan nantinya. Namun kita akan melakukan pengecualian, yaitu stopwords.discard not. Karena not dalam klasifikasi sentimen sangat penting untuk mendeteksi kata negasi, seperti not good maupun not bad. Baik, selanjutnya kita akan definisikan function buang stopword dengan parameter token, di mana di sini kita akan return kata for kata in tokens if kata not in stopword. Jadi yang di return hanya kata yang tidak ada, yang bukan merupakan stopword. Lalu ini ada dua versi, yaitu versi 1 dengan stopword, di mana kita hanya membuat semuanya menjadi dikembalikan dalam bentuk satu kalimat. Dan versi 2 yaitu kita akan apply dulu buang stopword, lalu kita kembalikan menjadi kalimat. Nanti untuk perbandingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini untuk hasilnya bisa dilihat ada sebelum dengan stopword itu I have bought several, tanpa stopword hanya fokus pada kata-kata penting seperti bought, several, vitality, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dio Madari Dusa Putra dengan yang 24861070 akan melanjutkan ke bagian splitting data. Yang pertama, kita mengimport library untuk test splitnya. Di sini kita menyiapkan 3 buah variabel, yaitu x with stopword yang diambil dari data frame final with stopword, x without stopword yang diambil dari data frame final no stopword, dan y yang diambil dari data frame label. Yang pertama, kita olah dulu data dengan stopword. Kita siapkan 4 buah variabel yang nanti nilainya akan diisi berdasarkan function train test split. Nah, variabelnya itu ada xtrain with, xtest with, ytrain, dan ytest. Kemudian dalam function terdapat data yang harus diisi dalam function tersebut, yaitu x with stopword, data yang akan digunakan, kemudian data y untuk ytrain dan ytestnya, kemudian test size. Ini akan membagi data sebesar 20% untuk data uji atau tes, dan 80% untuk data trainnya atau data latih. Kemudian random state sebesar 42 akan membuat pengacakan setiap kali kode dijalankan menghasilkan acakan atau random yang sama. Begitu juga diterapkan pada data yang menggunakan tanpa stopword. Di sini kita menyiapkan 2 buah variabel. Kenapa 2? Karena ytrain dan ytestnya akan mengambil ytrain dan ytest sebelumnya karena akan masih sama. Kemudian kita masukkan data yang diambil oleh xtrain, yaitu dari x without stopword. Kemudian y, test size-nya masih sama 0,2, dan random state-nya juga sama 42 untuk memastikan pengacakannya selalu sama. Kemudian kita print di sini jumlah data
yaitu data latih 80% berapa dan data uji 20% jumlahnya berapa. Baik, selanjutnya kita masuk ke representasi TF-IDF. Pertama, kita akan mengimpor library TF-IDF Vectorizer. Kemudian, kita inisiasi dalam objek, yaitu TF-IDF with stopword dan TF-IDF without stopword. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita akan handle versi dengan stopword, data yang menggunakan stopword. Pertama, kita buat variabel extend with stopword yang akan kita terapkan metode tip transform dari data extend with, yang dimana dia akan belajar dari kosakata-kosakata baru yang nanti setelah itu akan dibuatkan representasi TF-IDF-nya. Kemudian untuk bagian yang extend, ini cukup diterapkan transform saja karena dia akan mengambil kosakata-kosakata berdasarkan bagian yang sudah di-train. Begitu juga diterapkan pada versi tanpa stopword. Untuk extend-nya kita menggunakan case transform, kemudian bagian tesnya kita cukup menggunakan transform saja. Berdasarkan data train without, yaitu tanpa stopword. Yang di atas dengan stopword, yang di bawah dengan tanpa stopword. Kemudian di sini kita print shape atau berapa sih jumlah dari with stopword dan tanpa stopword dari segi baris dan kolomnya. Itu ada berapa. Nah, selanjutnya kita melihat isi representasi dari TF-IDF. Kita akan mengambil satu contoh review dari original text dan final no stopword. Kita printkan di sini teks original dan setelah preprocessing. Kemudian kita mengambil vektor TF-IDF preview tersebut, mengambil daftar seluruh fitur kata yang sudah dibuat dan mencari indeks kata yang muncul. Lalu kita menyusun nilai TF-IDF-nya. Setelah kita susun, kita akan membuat data frame dari hasil yang sudah kita buat. Kemudian kita urutkan nilainya dari terbesar ke terkecil. Berikut tadi lihat di sini, ini shape-nya yaitu jumlah baris dan jumlah kolom dari masing-masing extend dan extest yang dengan stopword dan tanpa stopword. Kemudian di sini kita ambil teks original dan setelah di preprocessing. Kemudian bisa dilihat, inilah fitur-fitur yang telah dikonversi menjadi nilai TF-IDF. Ini katanya, kemudian ini nilai TF-IDF-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya saya atas nama Nyoman Gede bersama Haramia dengan Makir 007. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan modelnya. Nah, di sini kita akan memanggil algoritma logistic regression dari library sklearn linear model, yang kemudian kita akan menginisiasi dua model yang identik, yaitu model 1 with dan juga model 1 without, yang mana kedua model ini akan diset mixed iteration-nya sebanyak 1000, sehingga model tersebut itu akan dapat belajar secara maksimal sebanyak 1000 kali, dan juga random state-nya itu akan diset menjadi 42, sehingga setiap kali kode ini dijalankan itu, maka proses randomizer-nya itu akan tetap sama, sehingga hasilnya itu tetap konsisten ketika kita melakukan berbagai eksperimen. Lalu kemudian di sini ada bagian trainingnya, di mana kedua model ini akan masuk ke bagian proses training dengan fungsi fit, yang mana model 1 itu, model 1 with, itu akan di-training menggunakan data train yang masih mengandung stopword, dan model kedua itu ada model 1 without, yang akan di-train menggunakan data train yang tidak mengandung stopword. Yang dimana kedua model ini akan menggunakan kunci jawaban yang sama yang disimpan di dalam variabel getrain. Oke, selanjutnya ada bagian evaluasinya, yang mana di sini ada variabel prediksi 1 with. Ini merupakan variabel yang akan menyimpan hasil prediksi dari model 1 with. Yang mana di sini model 1 with akan disuruh memprediksi data test yang masih mengandung stopword yang disimpan di variabel xtest with stopword. Yang kemudian akurasinya akan dihitung menggunakan fungsi accuracy score yang akan disimpan di variabel accuracy with. Nah, akurasinya ini akan dihitung berdasarkan kunci jawaban yang ada di variabel getTest, dan juga kunci jawaban tersebut akan dibandingkan dengan hasil prediksi oleh model yang disimpan di prediksi 1 with. Nah, model kedua juga prosesnya sama persis dengan model 1, namun yang berbeda hanyalah data test yang digunakan. Di mana data test yang digunakan oleh proses model 2 ini adalah data test yang tidak mengandung stopword. Selanjutnya kita dapat melihat hasil uji dan metrik evaluasinya, yang mana yang pertama itu akurasi model dengan stopword.
Nah, di sini kita dapat lihat untuk sentimen negatif, precision-nya itu sebesar 87%, recall-nya itu 72%, dan F1 score-nya itu 79% dengan data yang berjumlah 16.379. Kemudian ada sentimen positif, yang dimana di sini precision-nya itu 95%, recall-nya 98%, dan F1 score-nya itu 96%, dengan data support itu berjumlah 88.784 data. Nah, sehingga menghasilkan hasil akhir akurasinya itu sebesar 93,91% dengan jumlah data supportnya itu 105.163 data. Kemudian di sini terdapat akurasi model tanpa stop word, di mana untuk sentimen negatifnya, precision-nya itu sebesar 86%, recall-nya itu sebesar 72%, dan F1 score-nya itu sebesar 79%. Dengan jumlah data support-nya itu 16.379 data. Lalu untuk sentimen positifnya, precision-nya itu sebesar 95%, recall-nya itu 98%, dan F1 score-nya itu 96%. Dengan jumlah data support-nya itu 88.784 data, yang mana nanti akan menghasilkan akurasi sebesar 93,88%, dengan jumlah data support-nya itu 105.163 data. Lalu lanjut ke bagian confusion matrix-nya. Nah, pada bagian ini kita dapat lihat di confusion matrix model dengan stop word. Di sini model itu berhasil menebak 11.783 sentimen negatif sebagai sentimen negatif, dan juga gagal menebak 4.596 sentimen negatif sebagai sentimen positif. Lalu di sini juga model itu gagal menebak sentimen positif sebesar 1.812 data sebagai sentimen negatif, dan juga model ini berhasil menebak 86.972 sentimen positif sebagai sentimen positif. Lalu untuk confusion matrix model tanpa stop word-nya, di sini model itu berhasil menebak 11.808 sentimen negatif sebagai sentimen negatif, namun gagal menebak 4.571 sentimen negatif sebagai sentimen positif. Lalu di sini juga model berhasil menebak 86.915 sentimen positif sebagai sentimen positif, dan gagal menebak 1.869 sentimen positif sebagai sentimen negatif. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis bobot. Untuk analisis bobot sendiri, kita akan mendefinisikan function analisis bobot model dengan parameter vectorizer, model, dan juga judul. Lalu kita akan menginisiasi variabel fitur kata yang merupakan vectorizer .getFeatureNameOut, di mana kita akan mengambil fitur kata yang didapat oleh TF-IDF, dan bobot kata yaitu model coef indeks ke 0. Selanjutnya yaitu adalah def analisis pd.dataframe dengan kolom 1 merupakan kata dan kolom 2 merupakan bobot. Lalu kita akan mengurutkan dataframe ini dengan menggunakan dataframe underscore analysis dot sort underscore value, di mana kita mengurutkan by bobot dengan ascending false, atau yang teratas merupakan yang paling tinggi, lalu ke bawahnya. Dan selanjutnya kita akan memprint hasilnya, di mana yang pertama ada 10 kata positif tertinggi dan 10 kata negatif tertinggi. Dan untuk model dengan support yaitu analisis bobot, TF-IDF yang digunakan adalah with support, model 1 with, dan dengan print bobot yaitu model dengan support, dilakukan support removal. Dan yang kedua kita akan analisis bobot model dengan TF-IDF without stop word dan model 1 without. Untuk hasilnya dapat dilihat untuk yang dengan support, 10 kata positif tinggi adalah yang pertama ada great, delicious, perfect, best, excellent, dan bobotnya bisa dilihat seperti samping. Lalu untuk 10 kata negatif tertinggi ada worst, disappointing, disappointment, terrible, not, awful, disappointed, unfortunately, true, and yeah. Lalu untuk bobot model tanpa support sendiri, di mana melakukan support removal, 10 kata positif tertingginya adalah great, best, delicious, perfect, excellent, love, highly, good, amazing, wonderful, dan 10 kata negatif tertinggi adalah worst, disappointing, disappointment, terrible, not, awful, disappointed, unfortunately, true, and horrible, dengan bobot yang bisa dilihat sebagai berikut.
dan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada analisis bobot sebelumnya, kami memahami bahwa di logistic regression, kata akan memiliki bobot atau weight yang menunjukkan seberapa besar kontribusi kata tersebut terhadap prediksi kelas tertentu. Nah, selanjutnya di sini kami akan melakukan analisis mismatch untuk mengidentifikasi data yang salah diklasifikasikan oleh model. Dan hal ini membantu kami untuk memahami penyebab kesalahan prediksi serta keterbatasan model logistic regression dalam memahami makna teks. Nah, pada tahap ini, saya membuat data frame yang berisi teks ulasan asli, label sebenarnya, dan hasil prediksi model. Kemudian, di sini dipilih data yang label aslinya berbeda dengan hasil prediksi untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa model tanpa stop word removal itu menghasilkan 6.408 mismatch, sedangkan model dengan stop word removal itu menghasilkan sebanyak 6.440 mismatch dari total 105.163 data uji. Nah, perbedaannya ini memang kecil, namun model tanpa stop word removal menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik. Dan berdasarkan beberapa contoh mismatch di sini, ditemukan bahwa model sering mengalami kesalahan pada kalimat yang mengandung kata negasi. Misalnya di sini terdapat kata not bad gitu. Padahal ini sebenarnya merupakan suatu ulasan dengan sentimen positif. Namun di sini karena terdapat kata-kata not bad-nya itu secara makna bersifat positif tetapi dapat diprediksi negatif karena model lebih fokus pada kata bad. Dan sebaliknya, ulasan negatif yang mengandung kata di sini seperti love itu atau good juga dapat diprediksi sebagai positif. Dan hal ini menunjukkan adanya mismatch antara representasi dan makna, di mana di sini TF-IDF mampu merepresentasikan kata-kata yang muncul dalam teks, namun belum mampu membuat model logistic regression memahami konteks dan hubungan antar kata secara utuh. Dan selain itu, hasil ini juga menunjukkan kata negasi seperti not itu sangat perlu diperhatikan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kade Yoga Tadunata dengan NIM akhir 088 akan menjelaskan tentang deployment model dari aplikasi kita. Setelah kita melatih dan menemukan model terbaik pada notebook Google Colab kita, langkah selanjutnya adalah kita akan membangun atau membangun deployment atau membuat aplikasi agar pengguna bisa menggunakan model kita dengan secara nyata gitu. Nah, jadi di sini kami menggunakan framework Streamlit agar membangun aplikasi yang secara interaktif bisa memproses inputan dari pengguna secara langsung gitu. Nah, untuk menebak sentimen dari ulasan pengguna, kami mengekstrak dua file utama atau dua aset utama yang sudah kami dapatkan dari hasil training kami pada notebook sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah TF-IDF Vectorizer .pickle. Untuk ekstensinya sendiri kami menggunakan .pickle, yang dimana TF-IDF ini kami menggunakan untuk mengubah teks menjadi vektor angka. Dan selanjutnya adalah model itu sendiri, yaitu logistic regression, untuk menebak sentimen dari teks ulasan yang sudah diinputkan oleh pengguna, yang dimana model untuk kasus kami ini sendiri kami menggunakan model dengan stop word atau model yang dimana pada tahap processingnya kami tidak menggunakan tahap stop word removal. Nah, untuk kedua file ini sendiri kami akan muat pada aplikasi Streamlit kita dengan fitur Case Resource, yang dimana ini tujuannya adalah agar ketika aplikasi ini dimuat oleh pengguna, maka kedua file ini akan langsung dijalankan atau di-load sekali saja ketika pengguna membuka aplikasinya, sehingga ketika pengguna mengetikkan inputan teksnya atau inputan ulasannya, maka aplikasi kita akan secara cepat untuk merespons dan akan secara efisien dan lebih hemat memori. Oke, itu untuk memuat aset model dari model dan TF-IDF-nya. Mungkin kita langsung lanjut ke
apa aja sih fitur yang ada pada aplikasi kita. Oke, fitur yang pertama itu yang paling jelas itu adalah inputan teks pengguna. Jadi pengguna bisa menginputkan teks ulasan mereka secara berbahasa Inggris ke dalam kolom yang sudah kami sediakan, yaitu pada user input ini. Nah, fitur yang kedua itu adalah pipeline untuk pemrosesan ulasan teks secara real time. Jadi ketika pengguna menekan tombol analisis ini, tombol buttonnya, maka aplikasi tidak akan langsung menebak sentimen dari ulasan yang sudah diinputkan pengguna, melainkan akan melakukan pipeline pemrosesan teks, pipeline inferensi seperti pada tahap kita training model di notebook. Untuk pipeline inferensinya sendiri itu terdapat pemrosesan teks dan cleaning teks, terus ada transformasi teks menjadi vektor numerik, terus yang ketiga itu adalah prediksi probabilitas lewat model logistic regression. Seperti itu untuk pipeline inferensinya. Nah, bisa dilihat juga pada pipeline inferensi ini sendiri kami menghapus yang namanya adalah stop word removal, karena pada model kami sendiri itu menggunakan model yang dengan stop word gitu. Oke, itu untuk fitur yang kedua. Dan fitur yang ketiga itu adalah aplikasi kita ini bisa menampilkan hasil output dari pemrosesan tadi. Jadi kalau misalkan probabilitasnya lebih dari 0,5 itu akan menampilkan sentimen positif, dan jika tidak itu adalah sentimen negatif, dengan menampilkan persentase tingkat keyakinan seberapa yakin sih sentimen tersebut adalah positif atau negatif, seperti itu. Dan yang terakhir itu aplikasi kita juga bisa menampilkan transparansi pipeline log dari semua pemrosesan yang sudah kita lakukan gitu. Oke, mungkin itu untuk demo code-nya. Mungkin langsung saja kita demokan untuk UI aplikasinya. Nah, berikut adalah demo dari UI aplikasinya. Untuk tampilan UI-nya sendiri seperti ini. Seperti biasa itu adalah ada judul, dan di sini adalah kolom untuk menginputkan teks ulasan dari pengguna. Di sini saya udah menyiapkan kalimat positif. Nah, jadi setelah pengguna menginputkan teks dan menekan tombol button analisis sentimen ulasan, maka aplikasi akan secara otomatis mengolah ulasan tersebut dan menebak sentimen dari ulasan ini apakah sentimen positif atau negatif. Nah, hasil analisa modelnya sendiri itu untuk kalimat ini itu adalah sentimen positif dengan tingkat kepastian sebesar 99,77%. Selain itu juga, seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat detail dari pemrosesan internal dari model itu dengan mengklik ini. Nah, di sini bisa terlihat teks asli pengguna, hasil setelah case folding dan teks cleaning, dan terakhir itu adalah nilai fitur TF-IDF yang terdeteksi. Jadi misalkan assortment-nya itu nilainya 0,3100, terus dan yang lain sebagainya gitu. Mungkin sekian dari demo deployment model yang udah kami bangun. Oke, selanjutnya adalah pembahasan kesimpulan dan saran. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, terdapat 4 kesimpulan utama. Yang pertama itu adalah proses pembangunan model. Jadi model kita ini melalui pipeline yang terdiri dari load dan labeling data hingga dengan analisis hasil. Yang kedua itu adalah pengaruh stop word removal. Jadi penerapan stop word removal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa model. Akurasi model dengan stop word mencapai dengan 93,91%, sedangkan tanpa stop word itu mencapai 93,88%. Hal ini menunjukkan bahwa stop word masih dapat berkontribusi sebagai fitur dalam pembobotan TF-IDF. Yang ketiga, kemampuan interpretasi model. Jadi model logistic regression ini memiliki tingkat interpretasi yang baik karena keputusan model dapat dijelaskan dengan bobot koefisien fitur. Kata seperti delicious
dan highly itu cenderung mendorong sentimen ke arah sentimen positif, sedangkan disappointed dan hopeful itu mendorong sentimen negatif. Yang keempat itu keterbatasan TF-IDF. Jadi meskipun menghasilkan performa yang tinggi, TF-IDF tidak memiliki konteks awareness, sehingga kesulitan untuk memahami yang namanya sarkasme, negasi kompleks, dan kalimat yang mengandung makna kontradiktif. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis sentimen ulasan Amazon Fine Food menggunakan logistic regression. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.